Oke guys, hari ini kita akan bicarain bagaimana dapetin dividen dari saham-saham US ya. Analisa Tape Trader 8 buat GoTrade ya nggak cuy. Oke, jadi buat kalian ya, biar jelas juga, dividen itu apa ya? Dividen itu adalah di suatu company yang, kalau kamu tahu ya, company yang berusaha untuk men-share profit mereka terhadap para shareholder atau si pemegang saham. Jadi it's the way bahwa udah ngasih duit ke mereka, naruh kepercayaan, mereka kasih reward ya guys ya. Nah, dia itu bisa akan dikasih quarterly, yearly, dan segala macam. Nah, di GoTrade tuh diinformasikan tuh mengenai dividend yield-nya. Dividend yield tuh apa sih om gitu ya? Dividend yield itu adalah persentase ya, besaran dividen comparing to the price throughout the year, price dari stok tersebut. Jadi kalau misalnya stok punya 2% dividend yield gitu ya, kamu misalnya akan dapat 0,02 gitu ya for every dollar dari yang kamu invest. Jadi lumayan ya kalau misalnya kayak gitu. Dan dividend yield ini adalah berdasarkan dari total dividen yang dibayarkan oleh company tersebut selama 12 bulan dibagi dari harga terakhir. Nah, gitu ya guys ya. Nah, terus di GoTrade bisa dapat dividen nggak ya? Iya, bisa. Tapi tentunya per fraction yang kamu bayarkan, gitu ya. Nah, kalau kamu misalnya size kamu nggak begitu besar, gitu ya, maka tentunya kalau less dari 0,01 kamu nggak akan dapat dividen tersebut ya, karena duitnya nggak ada untuk bayar sen-sen gitu. Nah, itu dia penjelasannya mengenai dividen dan GoTrade gitu ya guys ya. Nah, satu lagi adalah mengenai yang mana nih yang paling bagus dividennya. Nah, gue kemarin udah kasih beberapa research ya, Google dan segala macam, kalian juga boleh lihat gitu ya. Jadi dividennya, top dividend stock untuk 2021 ada beberapa ya, ada Target, ada JP Morgan, ada Johnson & Johnson, Pepsi gitu ya, terus ada AT&T ya, dan banyak lagi. Nah, di GoTrade sendiri ada tuh menunya namanya Dividend Aristocrat gitu ya, yang dimana dia kasih tahu bahwa beberapa company yang nggak cuman bayar dividen selama 25 tahun tapi juga increase their dividend ya, kayak ada 3M dan segala macam. Nah, ini salah satunya ada Exxon ya, kalau menurut saya yang ada di list dari Dividend Aristocrat ini yang kayaknya lumayan nih. Dividennya kalau nggak salah 5,32% ya, ini Exxon. Lalu ada AT&T yang ada di sini ya guys ya. Ya di sini juga lumayan, setelah gue lihat ada dividen yieldnya adalah 8,18, mantap ya. Nah, kalau misalnya kalian merasa bahwa ini beresiko banget nih karena chartnya lagi pada turun gitu ya, karena kalau gue selalu rekomenkan kalian lihat chartnya. Nah, kalau misalnya chartnya lagi turun guys, kamu bisa lihat berdasarkan less resiko ya, jadi lebih kurang resikonya adalah kamu put in ETF ya, semacam reksadana yang biasa ditradingkan oleh brokernya gitu ya. Nah, namanya iShare Core High, ini bisa ditemukan di GoTrade, jadi less risk gitu ya. Dan ini ada saham ada komposisi saham-sahamnya nih. Kalau kalian browsing bisa kelihatan nih ada Exxon Mobil sama ya. Jadi nggak satu-satu, ada Exxon Mobil, AT&T, Chevron, J&J. Jadi top stock juga. Tapi kamu bisa dapat dari sini. Dan ini biasanya naiknya juga lumayan ya. Dari per year aja udah naik 17%. Jadi oke banget ya. Jadi kalau menurut gua. Nah, hal-hal ini kalau menurut saya bagus banget ya guys ya. Kalau kalian coba dan duit
kalian sebagai platform investasi di Guru Trade, kalau menurut gua bisa kalian pakai nih, apalagi kalau duitnya juga lumayan, kalian believe on dot stock gitu ya. Dan kapan lagi kalian punya jadi pemegang saham dari saham-saham terbesar di dunia, ya kan? AT&T, Telkom gitu ya, Exxon, harga oilnya lagi naik dan segala macam gitu ya. Terus ada apa lagi, J&J, Vaccinate gitu ya. Lalu ada Verizon tuh kayak Telkomnya gitu ya, tapi dia lebih banyak ke infrastruktur gitu ya. Lalu ada P&G siapa yang nggak tahu sih, sampo kalian P&G, right, apa sabun ya, atau alat kebersihan, nah itu juga bisa ya. Merck itu kalau nggak salah keluarin obat untuk COVID juga kalau nggak salah ya. Lalu juga dari berbagai macam ininya juga ya guys ya, saham-saham yang lain gitu ya. Nah, dan Coca-Cola ya kan, saham favoritnya siapa? Warren Buffett. Dan Philip Morris adalah ada yang rokok, ada yang lain gitu ya, ada beberapa consumer good. Atau kalian boleh ngambil yang ada di sini guys ya, ada 3M, ada I.O. Smith, ada Abbott dan segala macam. Nah, list ini gue dapet di kalau nggak salah USA News ya kalau nggak salah ya. Dan ini sama ya, Coca-Cola, Pepsi ya, karena kalian boleh lihat Mondelez ini adalah perusahaan keju ya, dan very terkenal juga di consumer goods-nya gitu ya. Lalu ada Newmont gitu ya, ada Kimberly Clark tau nggak? Tisu ya, jadi lumayan banget ya. Target ini kayak kalau di sini kayak apa ya, Transmart ya kalau di sini ya gitu. Dan JP Morgan & Chase kalian juga tentunya udah tahu ya, ini banking gitu ya. Lalu ada Cisco ya. Cisco ini ada alat telekomunikasi ya, yang kayaknya lumayan banyak. Jadi kalian tinggal lihat, dan kalau kalian mau tulis menu yang dividen aristokrat. Jadi kalian share aja dividen aristokrat yang bisa kalian lihat. So, itu dari gua. Semoga berguna dan semoga bisa membuat cuan ya. So, see you guys. Have a good day. Bye bye.